warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, kumpulan kalam-kalam Nabi SAW yang singkat namun syarat dengan makna. Kita masuk pada poin ke-31 tentang anjuran menyegerakan urusan jenazah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku ghaira dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah pengurusan jenazah, karena jika jenazah itu orang baik, orang saleh, kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Namun jika tidak, artinya jenazah itu bukan orang saleh tapi orang jahat, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Hadis ini disepakati Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, yang berkaitan dengan hak kita kepada saudara kita yang sudah meninggal. Baik yang sudah atau yang meninggal ini keluarga kita, tetangga kita, ataupun saudara-saudara kita seiman. Maka kewajiban kita seorang muslim adalah mengurus jenazahnya, memfardu kifayahkan jenazahnya, karena ini bagian daripada hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Islam mengajarkan kepada kita bukan lagi seseorang itu sudah meninggal dunia, bahkan saat-saat orang ini sedang meninggal dunia saja ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Dan di antara sekian adab yang sangat penting sekali, baik saat orang itu sedang sakit, kemudian sakaratul maut, kemudian mengalami kematian sampai dikuburkan, adalah mendoakan mereka. Jadi doa ini yang paling mereka hajatkan saat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah doa saat kita melihat ada di antara keluarga kita yang sedang sakit parah yang mengantarkan kepada kematiannya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Idza hadartumul maridha faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kata Nabi SAW, kalau kalian hadir di dekat orang yang sedang sakit parah, entah dia keluarga kita, tetangga kita, atau siapapun dari manusia yang seakidah dan seiman dengan kita itu, maka jangan mengatakan sesuatu di sampingnya kecuali kebaikan.
karena saat itu malaikat sedang mengaminkan apa yang kalian katakan. Qalat, maka Ummu Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna Aba Salamata qad mat. Maka kata Ummu Salamah, saat suaminya meninggal Abu Salamah, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghabarkan bahwa suamiku Abu Salamah meninggal dunia. Faqala li, maka Rasul menasihati aku, quli, katakan, Allahumma ghfirli walahu, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan juga untuk dia yang meninggal. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah agar kita mendoakan kebaikan. Jadi ini adab, Bu, kalau ibu diberikan musibah di antara keluarganya, ada yang sakit parah, mungkin sedang koma, tidak bisa apa-apa berbaring, maka di samping dia kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang baik-baik. Kalau ibu melihat tanda-tanda akan kematiannya, doakan dia supaya dosanya diampuni, amalannya diterima, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang sakit itu sampai dicabut nyawanya alias meninggal dunia, maka disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim bahwa Nabi SAW ketika masuk kepada Abu Salamah, yang ketika itu Abu Salamah sedang sakit parah, maka ketika meregang nyawanya, kedua mata Abu Salamah terbelalak. Kemudian oleh Nabi SAW ditutup kedua matanya. Kemudian Rasul mengatakan, innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut maka pandangannya akan mengikutinya. Fadhajjan nas min ahlihi, tiba-tiba keluarganya menangis kencang-kencang karena kematian Abu Salamah. Faqala, maka Nabi SAW menasihati kepada keluarga Abu Salamah, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian mendoakan atas diri-diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sebab saat itu malaikat akan mengaminkan apapun yang kalian katakan. Maka ini tempat yang kedua, kita disuruh untuk berdoa, Bu, saat ruhnya dicabut. Maka jangan mengatakan sesuatu kecuali kebaikan, karena ketika itu malaikat sedang mengaminkan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, saat sholat. Maka saat sholat jenazah juga kita disyariatkan untuk berdoa dengan doa yang warid dari Nabi SAW. Kita tahu bahwa salat jenazah itu terdiri atau terangkai dari 4 takbir. Takbir yang pertama disyariatkan membaca surah Al-Fatihah dan surat. Kemudian takbir yang kedua disyariatkan membaca salawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga, disinilah disyariatkan untuk berdoa dengan doa yang baik yang warid dari Nabi SAW, seperti Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'in wa thaljin wa bardin wa nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adhabi. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, tempatkan dia di tempat yang baik, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air, dengan salju dan dengan embun, bersihkan dosanya,
sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang kotor dari kotorannya. Ganti tempat yang lebih baik, ganti keluarga yang lebih baik, ganti pasangan yang lebih baik, dan hindarkan dia dari fitnah kubur dan azabnya. Nah, inilah doa yang disyariatkan seorang muslim apabila sedang menyolatkan jenazah. Atau dengan doa yang lain yang diajarkan Rasul, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, ampuni terhadap orang yang masih hidup di antara kami, orang yang sudah mati di antara kami, anak-anak kami, orang dewasa kami, laki-laki kami, perempuan kami, yang kami saksikan, yang tidak kami saksikan. Ya Allah, siapapun yang kau hidupkan, maka hidupkan dia di atas iman. Siapapun yang kau wafatkan, wafatkan dia di atas Islam. Dan jangan kau haramkan pahalanya, dan jangan kau sesatkan setelahnya. Nah, ini juga di antara doa yang dibaca saat melaksanakan sholat jenazah. Dan banyak lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi SAW. Dan saat inilah yang mereka hajatkan. Ini kesempatan seseorang itu menyolatkan orang lain, apalagi kalau seandainya meninggalkan, yang meninggal itu orang tuanya. Ini kesempatan anaknya mensolatkan dan mendoakan dengan doa yang ikhlas di situ. Karena orang-orang yang mensalatkan jenazah ini itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang disolatkannya. Makanya saya punya pengalaman. Waktu itu saya masih berdakwah di Tanjung Pinang sana, di daerah Kijang. Kebetulan saya diminta untuk memfardu kifayahkan salah seorang yang meninggal di situ. Ya, namanya juga diundang, ya kita mandikan jenazahnya, kita kafankan. Pas kita solatkan, aneh gitu ya, hampir semua anak laki-lakinya itu ada sekitar 4 ke 5 gitu ya. Dia sedang duduk-duduk tuh di kursi tenda tuh. Jadi saya tanya kepada orang-orang, kenapa anaknya kemudian tidak ikut ke masjid menyolatkan? Asik ngobrol, rokokan, gak jelas gitu. Ini kesempatan mereka mendoakan. Sudah ketika saya memandikan, mereka juga tidak tolong. Ketika mengkafankan tidak tolong, asik duduk-duduk. Sekarang ketika menyolatkan pula duduk-duduk di situ. Sampai waktu itu saya mengelus dada juga. Kok ada anak yang seperti itu gitu loh. Kayaknya senang aja di orang tuanya meninggal itu. Ini kan durhaka ya. Kecuali mungkin perempuan, dia sedang haid, wajar. Ini laki-laki, ya. Dan itu hari terakhir dia melihat orang tuanya untuk dikuburkan. Tak ada yang menyolatkan. Sampai saya tegur waktu itu. Tapi mereka diam saja. Subhanallah. Jadi jangan seperti itu. Kalau memang itu keluarganya atau tetangganya atau siapapun yang kita cintai, ini kesempatan kita ini untuk mendoakan di waktu sholatnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, saat dibawa ke kuburan kemudian dikuburkan, maka disebutkan dalam sebuah riwayat, apabila seseorang itu masuk ke dalam kuburan, ke areal kuburan, maka kita disyariatkan untuk mendoakan dalam ucapan salam kita kepada penduduk kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kata Nabi SAW, kalau kita masuk ke areal kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur, baik dari mukmin laki-laki atau mukmin perempuan. Dan insya Allah kami pun akan menyusul kalian, dan kami hanya meminta kepada Allah untuk kami dan kalian agar dosa-dosanya Allah ampuni. Jadi kita disyariatkan untuk mendoakan saat masuk areal kuburan itu. Dan kalau seandainya jenazah itu sudah ditanam, maka Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikum,
wasalu lahu tathbit fa innahu an yus'al. Kata Nabi SAW kepada orang-orang yang hadir di kuburan itu, mintalah ampun untuk saudara kalian yang sudah dikubur ini, dan minta pula kepada Allah akan ketetapan jawaban dari fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir ini, karena dia sekarang sedang ditanya, kata Rasul. Berarti yang disyariatkan minimalnya orang yang ziarah kubur, orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian memendam jenazah itu atau tidak memendam, dia hanya menyaksikan di sekitar kuburan, minimal 2 perkara yang kita minta untuk saudara kita, apalagi itu keluarga kita, apalagi itu ibu kita, apalagi itu pasangan kita, apalagi itu anak kita. Minta 2 perkara minimalnya sebelum kita meninggalkan kuburan itu. Yang pertama, minta ampun akan dosa kita dan dosa orang yang dikubur itu. Dan yang kedua, minta ketetapan agar orang yang dikubur itu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian kita ambil 3 kepal tanah, kemudian kita letakkan di kuburan, kemudian pulang. Itu minimalnya seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian kita hanya mengantarkan jenazah tapi tidak mendoakan. Yang dihajatkan si mayat itu doa. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tentu saat kita berziarah, entah seminggu setelahnya kita ingin ziarah kubur, dan sunnah bagi laki-laki, tapi bagi wanita jarang-jarang boleh, tapi jangan sering. Maka saat berziarah juga kita mendoakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ya, kita mendoakan mereka. Inilah 5 tempat doa yang sangat dihajatkan si mayat. Jangan sia-siakan. Ya, saya ulang, ketika dia mengalami sakit parah, mendekati sakaratul maut, kemudian yang kedua setelah dicabut ruhnya, maka 2 tempat ini jangan mengatakan kecuali yang baik-baik. Kemudian yang ketiga saat salat, kemudian yang keempat saat dikuburkan, dan yang terakhir saat ziarah kubur. Inilah tempat-tempat doa mustajab bagi si mayat, jangan ditinggalkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembahasan kita dalam hadis yang kita baca ini mengajarkan kepada kita tentang adab, etika, bagaimana kita ini beradab dengan jenazah. Apa saja adab kita ini dengan jenazah ini? Apabila ada saudara kita yang meninggal dunia, pertama, adab yang harus kita lakukan, Bu, adamun niyahati. Jangan sampai kita ini selaku keluarga melakukan niyahah. Niyahah itu menangis keras-keras, guling-guling, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, mencukur rambut, berteriak-teriak, menolak takdir, itu disebut niyahah tuh. Maka Nabi SAW melarang, tidak boleh. Karena niyahah itu sangat menyakitkan bagi si mayat. Menyakitkan di sini maksudnya bukan disiksa badannya, tidak, tapi disiksa hatinya. Jadi si mayat yang di kuburan itu tersiksa hatinya, merasa sedih dengan melihat kondisi orang yang hidup yang meratap kepadanya. Bahkan Rasul mengatakan, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk umatku, kata Rasul, orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, bahkan berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini yang pertama. Ya, jangan niyahah. Yang kedua, ya, minta kepada orang-orang untuk menyolatkan. Jadi kalau ibu ada keluarganya meninggal dunia, ajak tetangga-tetangganya, ajak kawan-kawannya, ajak karib kerabatnya untuk ikut menyolatkan, khususnya yang laki-laki. Karena banyaknya orang yang menyolatkan itu bisa menjadi syafaat bagi si mayat. Kata Nabi SAW, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Tidaklah
ada satu jenazah, satu mayat yang disolatkan dari umat kaum muslimin mencapai 100 orang yang menyolatkan. Dan yang 100 itu memintakan syafaat kepada Allah akan si mayat ini, kecuali Allah akan berikan syafaat. Maka ajak juga orang-orang untuk ikut menyolatkan. Bahkan dalam riwayat tidak harus 100, cukup 40 orang saja dan memintakan syafaat kepada Allah, kecuali akan diberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, hendaklah kemudian memfardu kifayakan. Pertama, kalau ada orang meninggal itu, maka mandikan si mayat ini. Mandikan. Dan yang memandikan adalah orang yang amanah. Karena kalau tidak amanah, maka dia akan menceritakan aib-aib si jenazah. Dan kalau memang ada yang diwasiatkan sebelum kematiannya, maka orang yang diwasiati itulah yang memandikannya. Kemudian setelah itu dikafani. Dikafani dengan 3 helai kain kafan bagi laki-laki, bagi perempuan 5 helai kain kafan, ataupun 3 helai kain kafan. Kemudian disolatkan, baru kemudian diantar jenazah itu sampai ke kuburan. Dan yang mengantarkan jenazah, yang mengangkut jenazah, laki-laki bukan perempuan. Jadi yang mengusung jenazah adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya. Lah dalam prosesi seperti ini, mulai dari pemandian, pengkafanan, mensolatkan, mengantarkan ke kuburan, lah harus bersegera sesuai hadis yang kita pelajari di sini. Ya, bersegera. Kata Nabi SAW di sini, asri'u bil janazah, segerakan proses fardu kifayah jenazah itu. Mulai dari, saya ulangi, dari memandikan, mengkafankan dan menyolatkan serta menguburkan, segerakan. Alasannya apa? Karena Rasul yang mengatakan fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau si mayat ini orang baik, di masa hidupnya dia taat, di masa hidupnya dia ahli ibadah, muamalahnya juga bagus dengan masyarakat, akidahnya juga lurus, maka itu kebaikan yang disegerakan untuk si mayat. Tapi kalau dia orang jahat semasa hidupnya, sholat pun tidak, gitu kan, minum khamr, berzina, minum judi, zalim, pokoknya tidak pernah beribadah, maka kalau kita menyegerakan itu sama dengan melepaskan keburukan. Karena dikhawatirkan kalau seandainya dia ada di rumah kita dan tidak disegerakan dikuburkan, Allah turunkan azab bagi dia, yang kemudian kita pun ikut terlibat dalam azab itu. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah yang kalau Allah turunkan bukan hanya terkena kepada orang-orang yang zalim saja di antara mereka, tapi orang baik pun terkena imbasnya. Maka dengan menyegerakan orang jahat itu, dengan berarti telah melepaskan kita dari keburukannya. Jadi dua-duanya disegerakan, mau dia orang baik, mau dia orang jahat, segerakan. Kalau dia orang baik, biar cepat dia merasakan nikmat kubur. Itu dalam bentuk kasihan kita dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan pasangan kita yang sudah meninggal. Kalau dia orang baik, supaya dia lebih tenang lagi. Bahkan boleh jadi kalau dia mendapatkan nikmat kubur, hidupnya lebih senang dibandingkan orang yang hidup di dunia, kan itu. Tapi kalau dia orang jahat, maka hidupnya jauh lebih susah dibandingkan sebelum kematiannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ya, maka ini adab, segerakan jenazah itu, dan ini bagian daripada fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, berarti gugur bagi yang lainnya. Nah, kemudian bagi kita yang kemudian mengantarkan jenazah menggunakan kendaraan, entah motor, entah mobil, maka jangan di depan jenazah, tetapi kita iringi dari belakangnya. Dan itu berdasarkan hadis ar-raqib khalfal janazah wal mashi haitsu sya'a minha. Adapun yang berkendaraan, kata Rasul, hendaklah berjalan di belakang jenazah. Tapi yang berjalan kaki terserah dia, mau di depan, mau di samping, mau di depan, tidak ada larangan. Tetapi yang berkendaraan, dan umumnya sekarang kan memang berkendaraan, apalagi areal kuburan sangat jauh dari sini ke Batu Besar atau ke Temiang atau ke mana dari sini ke daerah Sungai Panas, itu kan jauh, tidak mungkin jalan kaki. Rata-rata kan pakai kendaraan, motor, mobil. Maka sebagai adab,
kita iringi jenazah dari belakang. Anda yang pakai mobil, Anda yang pakai motor, maka dari belakang jenazah. Ya, kecuali yang berjalan kaki ya terserah, ya. Tapi kalau di Batam ini rasa-rasanya berjalan kaki nggak ada ya, kecuali yang dekat-dekat rumahnya dengan kuburan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adabnya, jangan mengikuti jenazah itu melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Tidak boleh ya menyimpang daripada syariat itu. Ya, umpamanya melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan dalam pengiringan jenazah sampai di kuburan dengan melaksanakan ritual-ritual yang tidak ada contohnya, ya. Kemudian juga ketika mengantarkan jenazah itu disunahkan kepada yang hadir yang mengikuti jenazah itu untuk berdiri. Jangan duduk sampai jenazahnya diletakkan. Jadi kalau kita ini mengantarkan jenazah ke kuburan, jangan dulu duduk. Biar jenazahnya diletakkan dulu, setelah dikubur baru kita boleh duduk. Itu pun perhatikan, jangan sampai duduk di atas kuburan orang atau menginjak kuburan orang. Ya. Kemudian setelah itu kita doakan istighfar dan doakan ketetapan dengan jawaban-jawaban yang ditanya oleh mungkar dan nakir itu. Dan kalau memang dia orang baik, termasuk adab juga, kita boleh memujinya. Memang si jenazah ini semasa hidup memang orang baik, ahli sholat, ahli ibadah, muamalah dengan kita pun bagus, dengan tetangga pun tidak ada celah, tidak ada aib gitu kan. Maka kita boleh memujinya. Kita harus memuji, memang dia orang baik. Ya, karena pujian kita kepada orang yang sudah meninggal itu salah satu rekomendasi kebaikan dia setelah kematiannya. Sebagaimana ada hadis, di zaman Nabi itu ada jenazah lewat, kemudian manusia memujinya karena kebaikan semasa hidupnya. Kemudian lewat lagi jenazah, manusia memakinya karena semasa hidupnya dia jahat. Maka Rasul mengatakan, adapun yang pertama wajabat lahul jannah, maka dipastikan masuk surga. Adapun yang kedua dipastikan masuk neraka. Kenapa? Karena yang pertama dipuji kebaikannya, yang kedua dicela karena kejahatannya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan bagi pihak yang menguburkan yang masuk ke liang lahat, kalau bisa jangan tinggalkan bacaan bismillahi wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebelum meninggalkan dibolehkan salah seorang tokoh, ustadz, untuk memberikan peringatan tentang kematian di kuburan sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Bukan berkhutbah, bukan. Ya, kalau khutbah di kuburan tidak ada. Hanya memberikan nasihat sepatah dua patah kalimat tentang kematian, supaya orang-orang yang hadir itu diingatkan dengan kematian, bahwa mereka juga akan menyusul orang yang sudah meninggal. Nah, ini juga di antara adab-adab seputar jenazah, ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayat itu terbagi menjadi dua. Ada amalan itu bermanfaat yang bersumber dari dirinya sendiri semasa hidupnya, sehingga setelah kematiannya amalan yang semasa hidupnya dia kerjakan itu bermanfaat untuk dia setelah kematiannya. Di antaranya hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang anak Adam meninggal dunia, maka tidak ada yang dibawa kecuali tiga perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan setelah kematiannya. Ini yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya apa yang bisa menyusul seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah kematiannya adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang didakwahkan dan juga disebarkan. Awwaladan salihan tarakahu, ataupun anak yang saleh yang ditinggalkannya. Au mushafan warathahu, ataupun mushaf yang diwakafkan. Au masjidan banah, ataupun masjid yang dibangun. Au baitan banahu libni sabil, atau rumah untuk persinggahan orang-orang musafir. Au nahran aqrah, ataupun air yang diperjalankan. Au sadaqah akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta yang baik-baik ketika sehat dan ketika hidupnya. Talhaqu mimba di mauti. Amalan-amalan ini pasti akan sampai setelah
kematiannya. Ataupun hadis yang ketiga adalah hadis Nabi SAW mengatakan, man dalla ala man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik semasa hidupnya, kemudian dia meninggal, contoh yang baik ini rupanya dicontoh oleh orang lain, dan yang mencontoh makin banyak, maka pahala orang yang mencontoh ini akan dibawa kepada kuburan orang yang mencontohkan pertama kali tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Lihat, lah inilah amalan-amalan yang dilakukan oleh si mayat yang bermanfaat, yang bersumber dari si mayat itu sebelum kematiannya. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan yang dikirim orang lain untuk si mayat. Kalau tadi kan amalan diri sendiri sebelum kematiannya, tetapi ada juga amalan yang dikirim orang lain untuk si mayat. Di antara yang pertama adalah doa dan istighfar. Ya, berdoa dan istighfar, mendoakan dan memintakan ampun akan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, sedekah. Pamannya ibu bersedekah ke panti asuhan, ke orang-orang miskin, ke pesantren, pembuatan sarana dakwah, masjid atau apa namanya. Kemudian kita katakan, ya Allah, kalau sedekah ini ada pahalanya, aku kirim kepada orang tuaku yang sudah meninggal, pasanganku yang sudah meninggal, anakku yang sudah meninggal, dan begitu seterusnya. Lah, dua perkara ini tidak ada khilaf ulama. Dua perkara ini sepakat para ulama pasti sampai. Doa, istighfar, dan juga sedekah. Yang diperselisihkan para ulama, apakah kemudian sampai atau tidak? Ya, walaupun yang kuat insya Allah akan sampai. Pertama adalah puasa. Berpuasa untuk si mayat kalau semasa hidupnya dia punya utang puasa. Ya, seperti puasa nazar, dia pernah nazar puasa tetapi dia tidak sempat kemudian meninggal, maka walinya mempuasakannya dan itu akan sampai pahalanya kepada si mayat. Yang kedua, haji. Haji, boleh jadi mungkin umpamanya ada orang berwasiat, orang tuanya ingin haji tapi tidak sempat haji, oleh anaknya kemudian dihaji badalkan karena sudah meninggal, insya Allah akan sampai. Karena ada hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, ada seorang wanita dari Juhaina datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasul, ibuku ini pernah bernazar untuk haji tapi dia tidak sempat haji tapi kemudian meninggal. Apakah kalau saya menghajikan untuk ibuku sampai? Maka Rasul mengatakan, hajilah untuk ibumu dan hutang kepada Allah lebih berhak kau lunasi, katanya. Kemudian juga qiraatul Quran, membaca Quran, diperselisihkan para ulama apakah sampai atau tidak, ya. Tetapi ada satu poin, kalau yang dimaksud membaca Quran itu adalah tawasul dengan bacaan Quran, seperti kita baca dulu ayatnya, baca dulu suratnya, setelah kita membaca kita mengatakan, ya Allah, kalau tadi bacaan yang ku baca, pemanya surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, ada pahalanya ya Rabb. Ini setelah membaca ya, nah, bukan sebelum membaca. Setelah membaca kita katakan, ya Allah, kalau tadi bacaan saya Quran itu ada pahalanya, saya mau kirimlah kepada orang tua. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau umpamanya sebelum membaca kita transfer pahala itu, nah ini jadi khilaf ulama, karena gimana kalau ada pahalanya? Gimana kalau tidak ada pahalanya? Nanti banyak pertanyaan yang muncul di situ. Ya, kemudian termasuk juga yang yang disyariatkan untuk orang mati adalah salat untuk dia. Kata Nabi SAW, inna minal birri ba'dal mauti an tusalliya lahum ma'a salatika wa antasuma lahum ma'a siyamika. Sesungguhnya termasuk kebaikan setelah kematian, hendaklah seseorang itu mendoakan dalam salatnya untuk kedua orang tua atau berpuasa kepada kedua orang tua ketika di dunia dia punya hutang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi amalan-amalan ini di antara yang disebutkan oleh para ulama. Taib, kita masuk kepada pembahasan bukunya, kita baca sedikit di sini. Perhatikan bukunya. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala di sini, termasuk anugerah besar dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana amal ibadah yang mereka kerjakan secara berkesinambungan dan menjadi kebiasaan mereka apabila mereka salah baca ya. Di sini hadis ini mengandung permasalahan-permasalahan usul ataupun furu', cabang-cabang. Kalimat asri'u bil janazah, segerakan
pengurusan jenazah itu, maksudnya menyegerakan pengurusan jenazah ini meliputi 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Membawa ke kuburan, dan semua hal yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Segerakan, ya. Oleh karena itulah hukum pengurusan termasuk fardu kifayah. Maksudnya kalau sudah ada yang ngurus, gugur bagi yang lainnya gitu maksudnya, ya. Kemudian kata beliau, contohnya adalah seseorang yang meninggal mendadak, maka perlu ditunda pengurusannya sampai benar-benar dipastikan kematiannya. Karena bisa jadi dia hanya terkena stroke. Demikian pula sebaiknya ditunda pengurusannya agar semakin banyak yang menghadiri jenazahnya atau menunggu kehadiran orang-orang yang memiliki hak atasnya seperti kerabat atau semisalnya. Rasul menyebutkan alasan penyegeraan urusan jenazah itu yakni sebagai manfaat bagi si mayat itu sendiri agar dia segera mendapatkan kebaikan berupa kenikmatan dalam kuburnya, atau demi kemaslahatan bagi yang masih hidup agar segera dijauhkan dari kejelekannya kalau si mayat itu orang jahat, ya. Kemudian kata beliau, apabila segera dalam penyelenggaraan jenazah adalah diperintahkan, maka perkara yang lebih utama untuk disegerakan adalah membebaskan tanggungan si mayat, baik hutang-hutangnya, hak-haknya terhadap orang lain yang belum ditunaikannya, karena hal itu lebih dibutuhkan oleh si mayat. Jadi kata mu'alif di sini, kalau urusan memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan aja disuruh disegerakan, lah di sana ada yang lebih lagi disegerakan daripada ini. Apa itu? Bayar hak-haknya. Kalau dia punya utang, kembalikan utang orang. Kalau dia mengambil harta, kembalikan harta orang. Kalau dia pernah menyakiti orang, minta keikhlasannya, dan begitu seterusnya. Ini lebih berhak disegerakan, karena itu yang dihajatkan si mayat, ya. Itu kata mu'alif rahimahullah ta'ala. Kemudian dia juga mengatakan di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk perhatian terhadap urusan saudaramu sesama muslim, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Dan terdapat anjuran pula untuk menyegerakan sesegera sesuatu yang mengandung kebaikan dalam urusan agamanya maupun dunianya. Sebagaimana dalam hadis ini pula terdapat anjuran untuk menjauh dari segala penyebab kejelekan dan menjauh orang-orang yang jahat sampai pada satu keadaan yang seseorang ditimpa musibah disebabkan karena bergaul dengan mereka. Jadi kata mu'alif di sini, kenapa kita harus menyegerakan jenazah itu? Karena ini bentuk perhatian kita kepada saudara kita. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, baik saudara kita ini masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, ketika dia masih hidup ya kita menolong, membantu, memberikan kebahagiaan kepada hatinya. Maka ketika dia sudah meninggal, maka kita pun yang memfardu kifayahkan. Nah, ini bentuk keimanan yang sempurna mencintai saudaranya sesama muslim, ya. Kemudian kata beliau, hadis ini juga mengandung penetapan akan adanya kenikmatan dan azab di dalam barzah. Jadi kalau seandainya, kenapa kita harus menyegerakan jenazah itu? Supaya dia cepat mendapatkan, cepat ditanya, cepat berhasil menjawab pertanyaan, dan dia mendapatkan nikmat yang jauh lebih nikmat dibandingkan dia hidup di dunia, yang disebut dengan nikmat kubur. Jangan ditangisi. Terkadang orang yang mati ini orang baik, orang soleh, kita malah sedih, ya. Justru dia senang dengan kematiannya. Karena apa? Pertama, dia telah berlalu keperitan, kesusahan dunia. Yang kedua, dia memulai dengan kenikmatan akhirat. Sementara kita yang menangisi belum tentu lebih baik dibandingkan dia, kan begitu. Maka yang disyariatkan bukan menangisi tetapi mendoakan, ya. Kemudian juga di sini banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menunjukkan hal tersebut. Maksudnya ada nikmat dan azab kubur itu. Hal itu bermula ketika sang mayit diletakkan dalam kuburnya dan telah selesai proses pemakamannya. Oleh karena itulah disyariatkan ketika proses pemakaman baru selesai untuk bertahan sejenak, berdiri di sekitar makamnya, lalu berdoa untuknya, meminta ampunan atas dosa-dosanya dan meminta kemantapan supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tadi saya sudah jelaskan, itulah yang paling penting saat kita berada di kuburan, mendoakan ampunan dan meminta ketetapan atas saudara kita. Dalam hadis ini juga terdapat peringatan atas sebab-sebab nikmat
Dalam hadis ini juga terdapat peringatan atas sebab-sebab nikmat dan azab kubur, yaitu bahwa sebab-sebab kenikmatan itu adalah kesolehan berdasarkan sabda Rasul, fa in kanat salihatan. Jadi di sini hadis ini menjelaskan kalau kita ingin mendapatkan nikmat kubur, ya jadi orang baik di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di kuburan atau setelah kematian, ya jadi orang baik di dunia. Karena ada istilah para ulama itu, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk kehidupan setelah kematian. Kalau dia tanam kebaikan, dia tuai kebaikan. Kalau dia tanam keburukan, ya dia tuai keburukan. Begitulah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Maka kata beliau, fa in taku salihatan, adapun jika jenazah itu soleh, maksudnya kesalehan adalah satu kalimat yang mencakup atas sikap percaya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni mempercayai segala berita kebenaran, melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Sedangkan azab kubur penyebabnya adalah tidak adanya kesolehan, baik karena ragu terhadap agama, berani melakukan hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Seluruh sebab-sebab yang dirinci di dalam hadis-hadis dan athar-athar ini semuanya bermuara kepada tiga hal tersebut. Oleh karena itulah Allah mengatakan, la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka kecuali orang yang berpaling lagi celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, mendustakan berita kebenaran dan berpaling dari perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara keterangan dari hadis asri'u bil janazah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.